Halo semuanya, jadi untuk pernyataan yang pertama yaitu seperti ini. Nah, poinnya yaitu mahasiswa ini tuh bertanya bahwasanya selama di SMA dia tuh baik-baik aja dalam lingkungannya dan adaptifnya mereka di lingkungan SMA. Namun di sisi lain dia masih menentang apakah adaptif yang ada di SMA itu akan sama di perkuliahan. Oleh karenanya kita sebagai trainer CDT harus bisa memberikan penyikapan seperti ini. Nah, keren banget ya kalau kamu tuh sudah mempunyai pola yang nyaman dan berhasil selama di SMA. Itu adalah bukti kamu mempunyai pondasi yang sangat kuat. Tetapi, coba kita bayangkan, kalau kamu biasa pakai sepatu sneakers yang nyaman hanya berada di jalan datar. Apakah sepatu itu bakal tetap nyaman kalau misal dipakai mendaki gunung juga, yang jalurnya jauh lebih terjal dan berbatu? Nah, ini adalah dua tipe pembeda antara SMA dan kuliah. Tujuannya memang sama-sama, yaitu untuk berjalan, tetapi medannya juga sudah berubah total. Nah, teman-teman, di perkuliahan ekosistem memang beda. Jadwal tuh lebih fleksibel, tingkat kemandirian dituntut jauh lebih tinggi, dan ekspektasi sosial maupun akademik pun jauh lebih kompleks. Seperti yang kita bahas di materi CDT tadi, tentang apa coba? Ya, benar, tentang adaptif. Menjadi seorang yang adaptif itu tuh bukan berarti mengubah identitas secara keseluruhan atau mengubah ciri khas lah ya, mudahnya, melainkan memperluas skill set agar kamu tidak kaget nih dan tetap bisa bertahan di medan yang baru. Jadi, pola SMA-mu tuh bisa tuh dijadikan fondasi, tetapi sikap adaptif adalah senjata tambahan kamu untuk bisa sukses di masa perkuliahan. Ke arah yang bilang tadi, aku mau nambahin dikit. Nah, di SMA mungkin kalian tuh bisa prediksi outcome belajar cuma dari rajin atau enggaknya. Kalian tuh ikut bimbingan atau dengerin guru, tapi di masa perkuliahan variabelnya tuh beda banget. Nah, jadi kalian bakal ketemu dosen dengan kriteria penilaian yang beragam juga, kayak tugas proyek ataupun karakter teman yang beda-beda juga guys. Nah, sampai ritme kuis yang kadang dikasih dadakan. Nah, sikap adaptif itu bukan cuma soal survive di kelas juga, tapi gimana cara kalian ngelola stres ketika ekspektasi itu nggak sesuai realita. Nah, makin cepat kalian adaptif, makin cepat kalian tuh bisa enjoy jalani masa TPB tanpa ngerasa kaget terus menerus. Sang trainer bisa menjawab seperti ini. Saya menggunakan konsep analogi. Oke, kalau ibaratnya kamu lagi naik perahu nih sekarang. Masuk ITB itu tuh kayak baru mendayung sampai ke pelabuhan pertama. Setelah sampai di pelabuhan, apakah perahunya akan dibiarkan hanyut tanpa arah? Atau mungkin kamu akan membenahi dengan jangkar agar perahu itu tuh tidak hanyut oleh ombak. Nah, menyerahkan segalanya kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah berpasangan dengan ikhtiar terbaik kita. Tuhan memberikan kita akal, waktu, dan potensi untuk dirancang dan dimaksimalkan. Nah teman-teman, punya target lanjutan seperti karir atau dampak sosial bukan berarti mendahului takdir ya, namun melainkan bentuk tanggung jawab kita atas potensi yang sudah diberikan. Mari kita buat tujuanmu tidak berhenti di gerbang kampus, tetapi melanjutkan ke kontribusi nyata setelahnya. Nah, ini juga berkaitan nih teman-teman dengan konsep Tridharma perguruan tinggi. Tahu nggak sih apa? Ya, mahasiswa berhak untuk melakukan pendidikan, mahasiswa berhak untuk melakukan penelitian, dan mahasiswa berhak untuk melakukan pengabdian masyarakat atau yang dinamakan berdampak. Nah, teman-teman, dengan adanya hal-hal yang tadi saya sampaikan, seorang mahasiswa tidak hanya bisa berdampak untuk dirinya sendiri, tetapi juga dituntut untuk bisa berdampak dengan lingkungan sekitar. Itu adalah sebagai bentuk responsif seorang mahasiswa agar bisa menyalurkan ilmu-ilmunya, agar bisa menyalurkan pendapat-pendapatnya di lingkungan masyarakat untuk jauh lebih berdampak dan bersosial. Soal perahu tadi ya, memang betul takdir itu urusan Tuhan, tapi ikhtiar dan peta jalan itu porsi tanggung jawab kita guys. Jadi kalau tujuan kalian cuma sampai masuk ITB, begitu kalian menginjakan kaki di kampus ini, kalian tuh bakal kehilangan arah dan kena post goal atau depresi alias bingung mau ngapain lagi. Nah, Tuhan ngasih kalian kesempatan langka biar kalian bisa duduk di ITB ini, pasti ada alasannya, bukan cuma buat sekedar lulus dan dapat ijazah. Selanjutnya pernyataan yang ketiga adalah seorang trainee sedang melaksanakan kegiatan, yaitu game. Nah, tapi trainee tersebut memberikan tanggapan seperti ini. Nah, kita sebagai seorang trainer bisa menjawab dengan bantuan metode sandwich method, di mana dalam tanggapan ini kita tidak langsung harus tidak menghujat atau menghakimi seorang trainee tersebut, karena setiap keputusan itu memiliki alasan tersendiri. Kita sebagai seorang trainer harus mampu mendengarnya terlebih dahulu dan bisa memberikan feedback yang baik untuk seorang trainee itu. Contohnya,
Oke kelompok A, kami mendengar bahwasanya kamu akan membeli anak panah saja ya, dan kamu ingin memilih bersikap untuk berpuasa dalam perjuangan kali ini. Nah, namun di sini aku ingin bantu menjelaskan ya bahwa ibadah puasa itu memanglah sangat baik, tetapi jangan jadikan itu tuh alasan untuk mudah menyerah atau lebih mengambil jalan pintas sebelum berjuang. Nah, yuk selesaikan simulasi game ini agar kamu bisa memudahkan diri kamu dan teman-teman timmu untuk bisa berkoordinasi dengan baik. Mungkin tanpa disadari ya, dari tim kamu nih, mungkin belum ada chemistry sehingga kamu harus kalah atau mungkin terlebih dulu oleh tim lawan. Tetapi ingat, seperti halnya perjuangan kalian di ITB, kalian sangat bertekad besar untuk bisa masuk ITB. Namun dilihat-lihat, akhirnya kalian bisa sampai kan di titik ini. Itu adalah sebagai bentuk komitmen, sebagai bentuk kerjasama, sekaligus kerja keras kalian. Nah, sebagai mahasiswa ITB, jangan mudah menyerah ya, karena apabila kalian mudah menyerah di ITB, itu akan membuat kalian menyesal jauh lebih dalam, seperti halnya di game sekali ini. Kami sebagai seorang trainer berharap nih untuk teman-teman bisa lebih adaptif dan lebih meningkatkan jiwa kompetensi untuk satu sama lain berjuang. Oke, Aman? Oke, betul apa yang disampaikan Karya tadi. Jadi proses simulasi atau penugasan di kegiatan ini emang dibuat bukan tanpa alasan atau sekedar nakut-nakutin. Nah, setiap stepnya dirancang buat melatih mentalitas, ketahanan diri, dan problem solving gitu. Jadi kalau di hal-hal kecil aja kalian memilih untuk melipir atau puasa bertindak, nanti waktu dihadapkan selama ujian berat di perkuliahan, refleksi kalian juga bakal, jadi hadapi aja prosesnya, nikmati dinamikanya, karena keberanian buat coba itu modal utama mahasiswa gitu guys. Jadi nah selanjutnya aku paham banget rasanya pasti kangen sama kenyamanan cycle kalian di SMA, tapi percaya deh, di perkuliahan kalian itu gak perlu menggantikan posisi sahabat SMA kalian kok. Mereka tuh tetap jadi bestie kalian, beda ruang, beda fungsi. Nah, di kuliah kalian tuh bakal nemuin teman-teman baru yang bakal berjuang bareng kalian pas kayak penugasan, laporan atau bahkan disatuin sama kelompok. Nah, kalian juga bakal sama mereka pas begadang, ngerjain tugas, atau pas saling ngerangkul waktu kalian lagi down. Nah, lingkaran pertemanan itu justru makin luas, dan itu tuh aset berharga banget buat masa depan kalian kelak. Jujur ya, hampir semua mahasiswa baru di kampus ini tuh memang pernah ngerasain rasa takut yang sama persis kayak kalian gitu. Jadi kalian tuh nggak sendirian. Nah, jadi ritme di kampus ini emang cepat, tapi sistem pendukungnya juga banyak. Jadi kalian punya teman seangkatan, kalian juga punya cutting yang bisa bantu kalian gitu, dan dosen pembimbing. Nah, kunci utamanya jangan dipendam sendiri guys kalau mulai keteteran atau mungkin ada masalah. Belajar juga buat minta bantuan, dan bangun kelompok belajar sejak awal. Nah, gitu guys.